Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari Kelompok 1 akan menjelaskan landasan filosofis Pancasila dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan beranggotakan saya sendiri, Aida Amelia Putri dengan NIM 250521000 dan rekan saya Anissa dengan NIM 2505249. Saya Naila Kartika dengan NIM 2505270. Saya Zara Asyaidah dengan NIM 250522142. Saya Weli Julia Putri 25052037. Saya Najwa Pranita Helmi dengan NIM 250522021. Saya Gina Gusrila dengan NIM 250520558. Selamat menyaksikan. Nisa, kamu tahu nggak sih landasan filosofis itu apa? Soalnya aku nggak tahu nih. Dari yang aku baca sih, landasan filosofis ini bersumber dari Pancasila, yang mana Pancasila itu tidak hanya dijadikan sebagai dasar negara, tetapi juga dijadikan sebagai dalam panduan hidup, bersikap, dan juga dalam mengambil keputusan, yang mana menjadikan generasi muda itu berkarakter dan mencintai negaranya sendiri. Oh, jadi apa aja nilainya? Di dalam Pancasila tentunya ada 5 nilai, yaitu ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Kira-kira ada nggak contohnya? Tentu ada dong. Untuk itu, mari kita saksikan video berikut. Nilai-nilai pada Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan memiliki makna tertentu. Pertama, bangsa Indonesia berhak menganut dan memiliki agama sesuai ajarannya, dan juga tidak bersifat paksaan dan tidak bersifat diskriminatif. Nah, seperti video yang dapat kita lihat, bahwasanya sholat dan mengaji merupakan aksi nyata dalam pengamalan sila pertama. Seperti kita mendapatkan kebersamaan, memperkuatkan ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita mendapatkan amal ibadah serta kita mendapatkan kesehatan walafiat. Sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dari sila kedua ini menekankan bahwa setiap orang memiliki hak kewajiban yang sama, yaitu rasa empati, rasa tanggung jawab, dan keadilan yang sama. Contoh dari penerapan sila kedua ini yaitu menolong orang lain. Nah, dari video ini, guys, kita udah gila. Kalau kita ajak main yuk. Gak usah lah, dia tuh orang kampung tau. Ih, gak cocok loh sama kita yang anak kota nih. iya kan? Udahlah, jelek, gendut, hitam lagi. Yang dapat kita simpulkan bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu sama lain, karena itu termasuk sifat yang tercela. Seharusnya kita sebagai masyarakat yang baik, kita harus saling menghargai pendapat orang lain dan membantu orang lain yang berada dalam kesusahan. Zat, touch up dulu ya sebelum masuk kelas. Yuk, boleh nih, Yes. Nisa, kamu pakai brand lokal ya? Iya, emangnya kenapa? Kok nggak pakai brand luar negeri kayak aku sih? Kan kualitasnya lebih bagus, lebih terkenal, dan lebih ngikutin tren juga. Seharusnya Zara, kita sebagai warga Indonesia ini, kita harus menggunakan produk lokal, yang mana itu sebagai bentuk bangga kita sebagai warga negaranya terhadap produk lokal. Sila ketiga Pancasila. Apa sih itu sila ketiga Pancasila? Apa ya? Sila ketiga Pancasila itu adalah bersatu Indonesia. Sebagaimana yang dimaksud, yaitu Indonesia mempunyai keberagaman suku, budaya, agama, dan juga bahasa. Maka dari sana kita harus memperkuatkan rasa NKRI kita, sebagaimana salah satu contohnya adalah rasa sikap cinta tanah air dan juga sikap bertanggung jawab. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh video sebelumnya, kita sebagai warga negara harus menjunjung tinggi rasa persatuan, yaitu salah satu contohnya adalah memakai produk dalam negeri. Maka dari sana kita menunjukkan bahwa kita mempunyai sikap rasa persatuan yang tinggi. Dan dari sana sikap perbedaan itu bukan berarti sikap pertentangan, tetapi menunjukkan bagaimana rasa kita bersikap bersolidaritas terhadap bangsa Indonesia. Guys, besok kita kerja kelompoknya di mana ya bagusnya? Di rumah bebas sih di rumah. Kalau aku sih di kafe karena kayak orang-orang. Oh, betul. Di perpus nggak sih? Di perpus kan lo? Ya, aku ikut aja. Menurut aku mending voting aja nggak sih? Kita harus cari jalan tengahnya. Yaudah, voting aja. Voting aja. Di grup ya. Ya
Sila keempat yang berbunyi Kenaatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menekankan prinsip demokrasi, kebijaksanaan, dan permusyawaratan untuk pengambilan keputusan. Kita sebagai mahasiswa agen perubahan baru dapat menerapkan hal ini dalam organisasi, kegiatan kelompok, dan interaksi sosial untuk pengambilan keputusan. Contoh penerapan nyata dalam kehidupan sehari bisa kita lakukan dengan pemilihan ketua RT, ketua kelas, dan pemilihan legislatif. Dalam cuplikan video tersebut, kita dapat mengetahui bahwa nilai-nilai persatuan sudah kita terapkan dan berfungsi agar terhindarnya kita dari konflik dan untuk mendapatkan keputusan yang adil. Asik loh kan Din dosen lagi dan asik banget sama bapak tuh. Untung bisa kita masuk sama bapak tuh. Iya. Sampahnya nggak boleh buang sembarangan loh Din. Kita kan harus menjaga kebersihan. Iya loh Din. Ya, lain kali bersihin ya Din. Iya, makasih. Iya, dadah aku pulang dulu ya guys. Dah. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana nilai keadilan sosial mendapatkan hak kehidupan yang layak, pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, serta di sila kelima juga mengandung nilai gotong royong, yang dimana dapat kita lakukan dengan aksi nyata pembersihan sampah di lingkungan yang dilakukan dengan kegiatan bergotong royong. Tidak hanya untuk menjaga alam, tetapi juga menjaga lingkungan agar lingkungan tetap bersih, tentram, dan aman untuk sesama. Mari kita wujudkan Indonesia yang bersih dimulai dari hari ini. Oh, sekarang aku paham misal landasan filosofis dalam Pancasila merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dimana Pancasila bukan hanya sekedar simbol tetapi membimbing kita dalam berbuat, berperilaku, dan bertindak seperti menghargai kebersamaan, kemudian juga menjunjung kemanusiaan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Ida, itulah maksud dari landasan filosofis yaitu Pancasila. Untuk melihat apakah landasan filosofis yaitu Pancasila itu sudah diterapkan dalam masyarakat apa belum, kita melakukan wawancara. Berikut video Cuplikannya. Baiklah Bang, izin bertanya, apakah Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dari masyarakat, individu, ataupun pemerintah itu sudah diterapkan dengan baik? Baik, itu terhadap penilaian saya sendiri, penerapan nilai Pancasila dalam masyarakat itu bagaimana masyarakat tersebut sudah ada yang menjalankan nilai tersebut dan juga ada yang belum paham tentang penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari dan juga di kalangan masyarakat. Terima kasih Bang waktunya. Setelah melihat video cuplikan tersebut, dapat kita ketahui bahwasannya ternyata ada yang telah menerapkan dan ada yang belum. Untuk itu bagaimana solusi yang dapat kita lakukan? Salah satu solusi yang nyata yang kita lakukan adalah melakukan langkah edukasi, yaitu melakukan penyebaran poster, yang mana poster tersebut di dalamnya terdapat penerapan nilai-nilai dari Pancasila tersebut. Mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat. Kami bukan sekedar diam, kami lakukan aksi nyata. Suara mahasiswa nafas Pancasila bergerak mewujudkan Indonesia beradab. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa!